Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dalam keadaan sehat semua. Ini kita lanjutkan materi dari pertemuan di mata kuliah metode penelitian. Ya, kesempatan kali ini akan kita coba sampaikan materi tentang pengenalan tentang penelitian. Kemarin sudah pengertian, kemudian diterapkan review. Nah, sekarang adalah bagaimana kita mengenal penelitian itu seperti apa. Ya, sebuah penelitian ini adalah sebuah usaha ya yang sistematis. Usaha yang sistematis ini tentu dapat dilakukan untuk menemukan sebuah solution atau solusi terhadap mungkin permasalahan ataupun juga sesuatu yang belum pernah sama sekali diketahui atau bahasanya ya masih praduga-praduga gitu. Jadi penelitian ini dilakukan di berbagai bidang tentunya, secara ilmiah bisa atau non ilmiah juga bisa. Ya, baik ilmiah ataupun alamiah. Ini tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan dan juga pemahaman terhadap masyarakat ataupun manusia dan juga lingkungan di sekitar kita. Ya, selanjutnya ialah pentingnya masalah ya dalam sebuah penelitian. Maksudnya ini bukan kita mencari-cari masalah, tidak, tetapi adalah bagaimana kita menemukan sebuah problem yang terdapat pada suatu objek tertentu. Dan objek tertentu dirasa ini sangat urgent, sangat penting untuk dijalankan atau operatingnya sangat dibutuhkan. Maka dari itu penting sekali untuk kita identifikasi nih masalahnya apa. Nah, ini penting dalam hal penelitian. Jika dalam penelitian tidak ada suatu problem ya, ataupun disebut dengan variabel atau macam-macam yang bervariasi, ya, tentu ini juga tidak bisa disebut sebuah penelitian. Ya, yang pertama ada relevansi tema. Ya, dalam pemilihan masalah riset yang tepat akan menentukan relevansi riset dengan perkembangan secara ilmiah maupun kepentingan sosial tentunya. Ya, relevansi tema ini tentunya juga kita penting untuk mencari kajian-kajian terdahulu juga atau literaturnya, supaya apa? Kita menemukan sebuah problem atau sebuah persoalan ini ada relevansi dari tema-tema ataupun kajian-kajian terdahulu untuk memudahkan kita mencari sebuah solusinya atau solusinya nantinya. Nah, kedua, ini menyuburkan sebuah innovation ya. Maksudnya menyuburkan inovasi ini adalah kita sebagai akademisi tentu dirangsang ya, distimulasi untuk mendorong lebih inovatif dalam perkembangan secara teknologi maupun pengetahuan. Lah, dengan model-model penelitian, ya, tentu kita akan merangsang yang awalnya kita hanya sebagai penonton. Penonton itu ya mendengarkan tanpa kita action, hanya mendengarkan, menonton, tapi dalam konteks peneliti kita sebagai subjeknya menelitinya. Langkah-langkah apa nih yang akan kita gunakan dalam mencari solusi itu. Nah, ini penting dalam hal menyuburkan inovasi. Ini ranah dari penelitian tentunya. Ya, jika kita hanya sebatas nonton saja, tentu kita tidak bisa berinovasi. Kalau kita sebagai subjek, ya tentu kita bisa menjadikan sebuah inovator ya, atau bagaimana kita mampu memberikan ranah penelitian ini bagi masyarakat mencari sebuah solusi bagi masyarakat itu dari masalah-masalah yang ada, dari masalah-masalah yang mungkin yang lama tidak terpecahkan. Nah, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini penelitian ini selain sebagai ranahnya yang inovatif, ini juga sebagai ranah pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan model-model penelitian ini, tentu kita sebagai akademisi maupun sebagai masyarakat sosial ya, tentu akan menambah hasanah-hasanah yang sifatnya dulunya kita tidak paham menjadi tahu, dan bahkan kita tahunya secara bahkan sangat memahaminya, ini menjadikan temuan. Nah, contoh kecilnya dalam konteks awalnya
dulu ini, mohon maaf ya, tumbuhan kecubung itu hanya sebatas sebagai tanaman pagar di beberapa rumah zaman masih tradisional ya. Tapi pada perkembangan perubahan zaman, nah, tumbuhan kecubung ini bisa diasumsikan kriterianya mirip atau sama dengan narkotika atau narkoba ya, atau sejenis ganja, karena uh, efek yang didapat dari kecubung itu memberikan sebuah efek yang tidak baik bagi pemakai atau orang yang memanfaatkannya itu. Nah, awalnya dulu kita tidak tahu sama sekali. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan diteliti, maka dari itu ini yang disebut dengan manfaat dari adanya pengembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu ini ranah dari penelitian. Pentingnya dari sebuah penelitian. Oke, selanjutnya merumuskan masalah dalam penelitian ini juga ada tahapannya. Kemarin pernah kita sampaikan, fokus ini menjadikan suatu hal yang sangat urgent. Karena apa? Dalam pemilihan suatu problem kita penting fokus. Karena kalau tidak fokus dalam merumuskan masalah, tentu kita akan kehilangan ya. Kehilangan secara terperinci dan jelas, akan secara abstrak kita nantinya. Nah, kalau kita kehilangan fokus, ya tentu ya kita nggak bisa untuk mencari sebuah apa ya solusi-solusi yang tepat tentunya nantinya. Bahkan kalau kita kehilangan fokus, tentu untuk tahapan-tahapan berikutnya diindikasikan kita jauh daripada yang disebut dengan uh, apa, topik yang kita bahas. Kemudian ada analisis pustaka. Analisis pustaka ini sama dengan materi yang saya sampaikan di minggu kemarin, yaitu tentang review, review ya, atau literatur review. Nah, ini kita mencari sumber-sumber literaturnya, ini berupa apakah menggunakan artikel jurnal atau buku ataupun karya-karya ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis ataupun disertasi ataupun karya-karya ilmiah lainnya. Nah, yang dimuat dalam sebuah portal web ya, termasuk seperti di digital libraries gitu ya. Nah, tentu kita juga harus pandai-pandai untuk menganalisis pustakanya. Kemudian penentuan judul. Nah, dari titik fokus, kemudian analisis pustaka, baru kita mencoba menentukan sebuah tujuan. Nah, penentuan tujuan ini juga penting kita lakukan supaya apa? Supaya apa yang akan kita tuju ini betul-betul tidak keluar dari ranahnya, tidak keluar dari jalurnya. Ya, semisal saja kita akan pergi ke suatu tempat, ya, contoh saja mau kita pergi ke kantor urusan agama gitu ya. Tetapi ternyata di tengah jalan kita menemukan sebuah tempat yang teduh, termasuk contoh aja kayak kafe mungkin dengan suasana yang menyenangkan. Nah, kita terlena karena kita apa? Kita mampir dulu. Nah, kita nggak fokus dengan tujuan kita. Maka dari itu kita terlena, bahkan tidak selesai nanti penelitian kita. Nah, inilah pentingnya penentuan judul, penentuan tujuan ini kita kaitkan dengan titik kefokusan ini. Supaya apa? Dalam penelitian itu dapat terselesaikan secara akurat, secara tepat. Seperti itu. Baik, selanjutnya teknik merumuskan masalah. Ya, yang namanya teknik ini adalah suatu tahapan yang mana step by stepnya kita harus betul-betul memahaminya. Yang pertama ada yang disebut analisis root cause, yaitu adalah kita mencari nih sumber kasusnya atau akar kasusnya ini kita analisis nih. Melalui apa? Ya, penyebabnya seperti apa. Kemudian juga peneliti dapat mengidentifikasi masalah itu yang real, yang jelas itu seperti apa juga. Yang ingin diselesaikan juga seperti apa. Nah, inilah pentingnya yang disebut dengan analisis root cause. Atau disebut dengan bagaimana kita menganalisis sebuah penyebab atau sumber dari persoalan itu. Kemudian selanjutnya ada brainstorming. Nah, brainstorming ini bagaimana kita melakukan brainstorming ini
lebih tepatnya dalam menyusun sebuah riset ya atau berbagai persoalan ini yang timbul ini kita identifikasi brainstorming, melakukan sesi brainstorming. Nah, setelah kita root case baru kita brainstorming ya, kita kait-kaitkan dengan beberapa apa temuan dari literatur review itu dengan rekan-rekan kita, bagaimana kita coba dengan ini, bagaimana kita coba dengan teori A, teori B, teori C dan seterusnya. Ini baru kita kaitkan untuk yang disebut dengan brainstormingnya. Ya, yang terakhir pendekatan secara sistematis. Ya, yang disebut dengan pendekatan sistematis di sini tentu tersistem. Jangan sampai kita melewati satu tahapan meloncat ke tahapan berikutnya tanpa secara sistematis. Nah, ini kalau terlewati berarti ini diindikasikan kita tidak sesuai dengan tahapan-tahapan ya, prosedural gitu atau yang kita pedomani. Nah, contoh kecil saja, kita mau pergi ke KUA mengurus, mohon maaf, mungkin surat-surat penting gitu ya. Tetapi kita tidak melalui secara prosedur. Intinya kita pakai joki atau kita pakai riswah atau sogokan gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Ini akan mencederai dari sistematisnya tadi. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan sistematis dalam penelitian itu untuk merumuskan sebuah masalah. Ini harus melalui dari prosesnya. Jangan asal tiba-tiba saja. Nah, itu akan mencederai yang disebut dengan sebuah teknik dalam merumuskan masalah. Oke, selanjutnya di sini akan kita contoh-contohkan ya dalam perumusan masalah ini yang lebih efektif, efisien, ya bahasanya yang baik gitu ya. Yang pertama ini ada research question. Ya, research question di sini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian. Ini membuat pertanyaan penelitian yang jelas, yang relevan untuk dijawab melalui riset yang dilakukan. Ya, untuk membuat sebuah pertanyaan penelitian ini berdasarkan dari mana? Yaitu berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang ada di latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah itu pun harus kita integrasikan dengan kajian-kajian pustaka terdahulu. Ya, supaya apa? Supaya solving ya atau sebuah pemecahan masalah itu akan kita coba indikasikan nantinya, akan coba kita tawarkan. Nah, karena adanya sebuah persoalan ini kita tawarkan dengan pendekatan teoritis seperti ini. Bagaimana nantinya? Nah, ini penting untuk dicoba. Kemudian selanjutnya ada problem solving. Nah, problem solving dalam perumusan masalah yang baik tentu ini memuat ya kebutuhan yang nyata. Kebutuhan yang nyata yang perlu dengan adanya sebuah solution atau solusi. Bukan problem masalah ini bukan kita malah menambah masalah, ya tentu kita akan mengkaji secara mendalam masalah-masalah yang ada itu, kita cari solusi yang tepat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada scientific method. Dalam menggunakan scientific method ini tentu secara terstrukturnya untuk merumuskan masalah-masalah yang ada itu secara sistematis. Ya, secara sistematis ya teruntut. Jadi masalah pertama, nanti lari ke masalah kedua, nanti masalah ketiga. Jadi runtut. Bahasanya ya harus sesuai dengan rukun. Nah, rukun itu kan harus runtut. Gak boleh diloncat-loncat. Jika diloncat-loncat berarti tidak tertib. Kalau tidak tertib berarti batal. Nah, sama dengan scientific method ini. Kalau kita tiba-tiba langsung cari jawaban, ya belum tahu nih root case-nya, nggak tahu, kita nggak melalui brainstorming-nya, ya otomatis ya nanti yang kita tawarkan, solving yang kita tawarkan kepada masyarakat atau kepada lembaga yang ada masalah itu tentu ya tidak akurasi, tidak tepat, tidak efektif, bahkan ya hanya asal-asalan saja. Nah, ini pentingnya bagaimana kita merumuskan sebuah masalah. Oke, langkah selanjutnya di sini dalam merumuskan masalah, pertama identifikasi masalah.
Nah, identifikasi masalah ini kita integrasinya ke kajian pustaka atau kajian literatur review. Nah, atau kajian-kajian pustaka terdahulu ya. Nah, ini mengidentifikasi masalah yang spesifik ini yang harus dipecahkan oleh peneliti ini yang mana. Nah, ini kita identifikasi dulu. Intinya kita mengidentifikasi ini, memilih yang tepat, yang sesuai. Gitu. Jadi tidak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan. Nah, ini pentingnya langkah-langkah dalam merumuskan sebuah masalah. Kemudian yang kedua, menentukan batasan. Ya, seperti apa yang saya sampaikan di minggu kemarin, terkait daripada batasan masalah di sini, nggak mungkin peneliti itu sempurna. Ya, mungkin terbatas dengan, mohon maaf, terbatas dengan waktu, terbatas dengan materi, terbatas dengan kemampuan. Nah, ini penting untuk kita batasi. Supaya apa? Dalam penelitian kita nantinya tidak melebar, tidak mengembang seperti apa yang tidak kita inginkan gitu. Jadi penentuan batasan ini juga penting supaya kita fokus pada riset kajian yang akan kita teliti seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Nah, ini nggak kalah pentingnya juga ya. Pengumpulan data ini kemarin sudah kita sampaikan. Pengumpulan data ini bersumber dari beberapa sumber relevan ya. Ada dari interview, observasi, ada wawancara, ada juga menggunakan kuesioner, angket, bahkan menggunakan FGD. Nah, untuk pengumpulan data di sini ini memberikan sebuah informasi lebih akurat ya, lebih akuratnya karena kita contohkan kita menggunakan model interview gitu. Berarti kita mencari data informasi yang tepatnya itu kemana? Nah, tentu ya ke masyarakat atau ke responden dari populasi yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Jangan sampai contohnya kita meneliti di Kecamatan Muara Sabak Barat. Nah, kita mencari informasi data itu mungkin di Kecamatan Rindang. Ya tentu nggak akurat, nggak akurasi. Karena apa? Karena masyarakat yang di Rindang itu belum tentu mengetahui persoalan yang ada di Sabak Barat. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan ketepatan akurasi kita mengumpulkan data atau sumber data yang kita butuhkan dalam memecahkan suatu persoalan dari tema yang akan kita teliti. Seperti itu. Selanjutnya kesalahan umum nih dalam merumuskan suatu masalah. Yang pertama, penyusunan masalah ini yang kabur ya, yang abstrak gitu ya. Jadi nggak sesuai prosedur seperti apa yang tak sampaikan di awal tadi. Jika kita tidak runtut, nggak sistematis, ya otomatis kabur. Contohnya tadi kita harus berawal dari root case, kemudian brainstorming. Nah, jika kita tidak melalui tahapan-tahapan itu, ya otomatis ya kita main loncat saja. Ini menjadikan pencederaan. Ya, kalau bahasa dalam Islaminya itu rukun. Jika kita loncat-loncat dalam wudhu saja ya, rukunnya dari membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki, ya kan? Yang pertama kan niat dulu nih. Nah, jika niatnya di akhir, kira-kira sah? Ya tidak sah. Karena niat itu adalah suatu hal yang kita pedomani di awal. Jadi inama amal biniat. Jika tidak ada niat, otomatis juga tidak sah seperti itu. Nah, rukunnya jika setelah niat ternyata Anda tidak membasuh wajah dulu, ternyata kaki dulu. Kemudian baru basuh muka, baru kemudian tangan, baru sebagian kepala. Nah, ini nggak runtut, nggak tertib. Ya, ini batal gitu. Ya, yang disebut dengan tertib itu batal atau sistematis gitu ya. Ya, sistematis itu runtut. Maka dari itu dalam penyusunan masalah itu yang kita hati-hati ya itu jangan sampai kabur gitu, atau loncat-loncat gitu. Oke, kemudian menyimpang dari fokus. Ya, menyimpang dari fokus ini harusnya kita fokus membasuh muka gitu ya. Ternyata masih membasuh mungkin hidung, membasuh mungkin telinga atau membasuh lainnya. Nah, ini nggak fokus. Nah, ini kabur juga. Nah, sama kalau kita mau membahas root case-nya, kita mau membahas tentang dasar dari akar daripada sebuah persoalan itu, ternyata kita kabur, tidak fokus dari apa yang mau kita cari. Nah, ini juga akan menyulitkan kita sebagai peneliti
ya, atau kesalahan umum daripada merumuskan sebuah masalah. Kemudian yang terakhir, ini tidak terukur secara spesifik, yang disebut spesifik ya terinci gitu ya. Jadi untuk menentukan sebuah target riset ini tentu tidak tercapai, tentu sulit gitu. Maka dari itu mohon hati-hati dalam penyusunan sebuah rumusan masalah. Jadi ada step by stepnya seperti itu. Selanjutnya kesimpulan dalam penekanan pentingnya sebuah perumusan masalah dalam penelitian. Ya, yang pertama groundwork. Groundwork di sini bagaimana kita merumuskan sebuah masalah, tentu kita butuh yang disebut dengan landasan utama. Landasan utama ini dalam penelitian ini sangat penting. Tujuannya apa sih? Ya, untuk menciptakan dasar yang kuat untuk riset yang akan kita lakukan. Jika tidak ada groundwork, ya tentu ya hanya sebatas pembahasan-pembahasan biasa aja. Ya mungkin bisa kita analogikan ya seperti paper gitu ya. Pembahasan-pembahasan atau discussion biasa saja. Maka penting adanya groundwork. Kemudian ada clarity. Dalam clarity di sini penting sekali kita capai ya, kita merumuskan sebuah masalah ini harus real, jelas, dan mudah peneliti ini pahami. Kemudian untuk konsep merancang planningnya ini menentukan nanti pakai metode penelitiannya seperti apa, nanti pengukuran seperti apa, analisa seperti apa. Nah ini penting untuk kita tekankan. Ini disebut dengan clarity-nya. Kemudian ada impact-nya. Nah, impact ini juga sangat penting karena tahapan impact ini peneliti harus mampu ya merumuskan sebuah masalah ini lebih tepat ya. Merumuskan sebuah masalah itu harus tepat. Jangan sampai harusnya merumuskan sebuah persoalan tentang A, ternyata kita kabur, nggak fokus. Ternyata kita lebih tergoda dengan B. Nah, ini nggak boleh. Jadi tujuan awalnya A ya harus A. Jadi konsistensinya terjaga. Nah, inilah impact bagaimana merumuskan sebuah masalah itu yang tepat. Jangan sampai kita terlena dengan ketidakfokusan daripada tujuan awal kita untuk meneliti sebuah persoalan atau permasalahan. Nah, ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan maupun teknologi. Karena apa? Dengan adanya impact yang pernah kita lakukan melalui penelitian ini, tentu akan memberikan sebuah hasanah ilmuwan ya, penambahan hasanah ilmuwan dari temuan-temuan terupdate, terkini bagi sumbangsih keilmuannya terhadap riset itu. Nah, maka dari itu dalam penelitian ini pun juga tidak serta-merta kita terhindar daripada kesalahan-kesalahan gitu ya. Tapi tentu kita bisa meminimalisir kesalahan itu. Bagaimana kita jangan sampai terlena dengan adanya suatu hal yang tidak fokus dari tujuan penelitian kita. Oke, saya rasa itu